Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya atas nama Elvi, jurusan Ekonomi Syariah semester 2. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas untuk menghafalkan 15 istilah dalam fikih muamalah dan memberikan contohnya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu al-amwal. Al-amwal di sini artinya harta. Contoh al-amal itu contohnya seperti harta yang ada seperti tanah, mobil, motor dan sebagainya. Yang kedua yaitu riba. Riba di sini artinya penambahan harga pokok dari pinjaman yang dipinjam seseorang tersebut. Contohnya seperti dalam bank konvensional itu biasa disebut dengan riba. Baiklah, yang ketiga yaitu goror. Goror di sini artinya penipuan. Contohnya goror atau penipuan. Goror ini merupakan jual beli yang tidak jelas. Contohnya seperti membeli binatang yang masih di dalam kandungannya, di dalam kandung induknya, atau membeli kacang yang masih ada di dalam tanah, kacang tanah yang masih ada di dalam tanah. Baiklah, yang keempat itu maisir. Maisir di sini artinya mendapatkan sesuatu tanpa bekerja keras. Contohnya di sini judi. Yang kelima yaitu al-bai'ah. Al-bai'ah di sini artinya jual beli, seperti jual beli yang biasanya. Contohnya seperti jual beli barang seperti baju, motor dan sebagainya. Yang keenam yaitu ran. Ran di sini artinya gadai. Contohnya apabila kita mempunyai hutang dan kita tidak mempunyai banyak uang untuk melunasi hutang tersebut, kita bisa pergi ke bank untuk menggadaikan misalnya emas. Itu bisa digadaikan. Yang ketujuh yaitu ijarah. Ijarah di sini artinya sewa menyewa. Contohnya seperti menyewa rumah, karena menyewa rumah seperti menyewa mobil dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu murabaha. Murabaha di sini artinya mengambil keuntungan dari mengambil keuntungan dari harga pokoknya. Contohnya seperti ini. Ada seseorang yang ingin membeli suatu mobil suatu motor, dan dia tidak mempunyai uang untuk membelinya, dan kemudian dia pergi ke bank untuk dibelikan motor tersebut. Maka setelah itu bank pergi ke toko motor tersebut untuk membelikan motor. Setelah motor itu ada dengan harga 12 juta, dan bank ini menyerahkan kepada nasabah ini sebesar 13 juta. Kenapa 13 juta? Karena 1 jutanya ini untuk sebagai keuntungan bagi bank syariah. Yang ke-9 yaitu mudarabah. Mudarabah artinya di sini kerjasama antara dua orang, di mana pihak pertama memberikan modal dan pihak kedua itu mengelola, dan di mana mudarabah di sini untung ruginya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang ke-10 yaitu musyarakah atau syirkah. Di sini musyarakah artinya kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak memberikan modal dan masing-masing pihak juga mengelola usaha tersebut, dan untung ruginya itu sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang ke-11 yaitu salam. Salam di sini artinya jual beli barang, di mana pembayarannya itu di muka dan barangnya itu di akhir. Contoh dari jual beli salam yaitu contohnya seperti
si penjual dan si pembeli, di mana pembeli ini menginginkan sebuah misalnya jilbab, sebuah baju yang desainnya seperti ini, modelnya seperti ini, dan seperti ini. Si pembeli ini mengatakan detail desain bajunya yang diinginkan oleh si pembeli ini ke penjual. Maka penjual ini mengatakan ini tidak ada stoknya, tetapi dia akan membuatnya. Tetapi dia akan membuat baju yang diinginkan pembeli ini. Maka di sinilah terjadi akad salam, di mana penjual ini mengatakan biayanya untuk membuat baju ini sebegini, misalnya 500 atau 300 ribu. Maka pembeli ini memberikan uang kepada penjual ini untuk membelikan atau untuk membuatkan sebuah baju yang diminta oleh penjual ini, yang telah disebutkan modelnya bagaimana. 12 yaitu istisna. Istisna adalah jual beli pesanan yang dimana biaya produksi dan biaya bahan baku ditanggung oleh produsen, di mana sistem pembayaran itu bisa di muka, di pertengahan, dan maupun di akhir atau dicicil. Contoh dari istisna ini seperti misalnya saya ingin membeli suatu rumah, dan saya mengatakan kepada penjual itu, bilang seperti ini, saya ingin kamarnya seperti ini, kamarnya 3 dan ada kolam renangnya, misalnya seperti itu. Dan penjual itu menyediakan barang tersebut, rumah tersebut. Dan ini perbedaan dari istisna dan salam ini, yang pertama yaitu kalau istisna harus dibayar pembayarannya itu di muka, pertama dapat dicicil. Sedangkan istisna itu bisa di muka, bisa di pertengahan maupun di akhir. 12 yaitu wadiah. Wadiah di sini artinya titipan. Contohnya itu ketika saya ingin pergi ke luar kota dan saya mempunyai sepeda motor dan saya menitipkan kepada teman saya dalam kehidupan sehari-hari, teman saya untuk menjaga motor tersebut dan tidak menggunakannya, maka ini termasuk contoh wadiah amanah. Yang ke-14 yaitu akad. Akad di sini artinya ucapan perjanjian. Contohnya seperti ini. Dalam jual beli baju atau suatu barang, misalnya kita mengatakan, iya saya terima baju tersebut dengan baju tersebut, maka itu merupakan suatu akad, ucapan yang diucapkan. Baiklah, yang ke-15 yaitu hawala. Hawala di sini artinya pemindahan hutang kepada pihak lain untuk bertanggung jawab membayar hutang tersebut. Contohnya seperti ini. Si A mempunyai hutang kepada saya dan saya mempunyai hutang kepada si B. Maka saya melimpahkan hutang saya ke si B ini untuk si A yang membayar. Jadi yang menanggung sekarang yang dimana jumlah hutangnya itu sama, misalnya 100.000, saya juga berhutang kepada si B dengan 100.000, maka saya limpahkan kepada si B untuk membayar si A untuk membayar si B. Maka itulah contoh dari hawala. Mungkin ini saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.